Bab 2628. Apa yang salah? Harus diakui bahwa Mileye sakit kepala. Kenapa kekuatan super ini suka menghancurkan seluruh keluarga orang di setiap kesempatan? Berbicara tentang menghancurkan seluruh keluarga, apakah ini akan membuat mereka terlihat keren? Orang yang benar-benar kejam tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kejam. Seperti Lydia. Begitu Lydia kesal sedikit, alam semesta akan musnah. Pada saat itu, tetua berjubah hitam di samping tiba-tiba berkata, "Berani tidak kamu menyebut nama keluargamu?" Mileye melirik tetua berjubah hitam, "Klan Yang, ayahku adalah master pedang Yang Ye, dia suka memakai jubah biru, mudah dikenali." Klan Yang. Tetua berjubah hitam mengernyit sedikit karena dia belum pernah mendengarnya. Mileye tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu mendengarnya?" Tetua berjubah hitam melirik Mileye, "Aku benar-benar belum pernah mendengarnya. Di mana klan Yang?" Mileye terdiam. Di mana klan Yang? Dia benar-benar tidak tahu. Malu. Tuan muda klan Yang ini bahkan tidak tahu di mana klan Yang berada. Ini agak keterlaluan. Kali ini tetua berjubah hitam itu mencibir, "Oh, tidak berani bilang." Mileye berkata dengan serius, "Bukannya aku tidak berani memberitahu, aku benar-benar tidak tahu." Sarkasme tetua berjubah hitam melebar, "Menurutmu aku akan percaya?" Mileye terdiam. Apa-apaan? Apa dia tidak bisa menjadi orang yang jujur? Pada saat ini, seorang pria paruh baya di sebelah tetua berjubah hitam tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Anak ini tidak sederhana, kamu tidak bisa menganggapnya enteng." Tetua berjubah hitam terdiam. Dia secara alami tahu bahwa Mileye tidak sederhana, begitu muda tapi dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana mungkin orang seperti ini orang biasa? Ketahuilah bahwa semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk berkultivasi pada tahap akhir, tidak mungkin bagi para kultivator lepas biasa untuk mencapai tingkat ini, dan bahkan kalau mereka mencapai tingkat ini, mereka mungkin adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung. Itu hasil pelatihan paksa. Dan Mileye ini terlalu muda. Orang seperti ini, kalau tidak ada kekuatan yang kuat di belakangnya, dia tidak akan percaya. Tentu saja dia tidak takut. Siapa yang pernah ditakuti klan siluman surgawi? Setelah memikirkan ini, tetua berjubah hitam menatap Mileye, "Tifon, tahan dia, yang lainnya ikut aku memenggal kepala anak jalang ini." Pria paruh baya di sebelah tetua berjubah hitam mengangguk, lalu memandang Mileye dan hendak bergerak. Pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan. Juan dan yang lainnya muncul di lapangan. Mileye tercengang saat melihat Juan dan yang lainnya. Karena dia mengetahui bahwa Juan dan yang lainnya sudah mencapai dewa usia. Dewa usia. Mileye terkejut di dalam hatinya. Dia menatap sang pemimpin, "Juan," dengan heran, "kalian mencapai dewa usia begitu cepat." Juan sedikit tidak puas, "Oh, di hatimu, kami semua idiot." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak, aku hanya sedikit kaget, kalian terlalu cepat." Juan tertawa, "Aku sudah bilang, kamu akan terkejut, haha." Mileye sedikit mengangguk, "Sekarang aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkan kalian dengan satu pedang. Harus dua pedang." Ekspresi Juan bertiga membeku. Melihat Juan dan yang lainnya, tetua berjubah hitam sedikit mengernyit, "Siapa kalian?" Juan tertawa, "Saudara Tiefo." Tetua berjubah hitam tertawa geram, "Menarik sekali. Kapan kucing dan anjing berani mencampuri urusan dalam klan siluman surgawi?" Juan tertawa, "Pak Tua, jangan bicara omong kosong, ayo bertarung." Saat suara itu terdengar, dia langsung berlari ke arah tetua berjubah hitam.
Dengan serbuan ini, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Juan. Segera setelah itu, sebuah tubuh muncul di belakang Juan. Patung ini panjangnya ratusan ribu kaki. Juan menyeringai, "Pak Tua, pukul aku." Suara itu terdengar, dia meninju dengan keras. Di belakangnya, tubuh Dharma tiba-tiba meninju, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang menjadi sunyi, dan kekuatan yang menakutkan menyapu seluruh langit berbintang alam semesta. Itu sangat menakutkan. Melihat pukulan itu datang, ekspresi tetua berjubah hitam seketika menjadi serius. Jenius lain datang. Dia tidak berani ceroboh, jadi dia melompat, dan di belakangnya, bayangan monster tiba-tiba muncul, dan detik berikutnya, dia meraung, dan langsung menabrak Juan. Bang! Di langit berbintang, dua kekuatan menakutkan bertabrakan. Dalam sekejap, kekuatan yang lebih kuat meledak dari langit berbintang. Dalam sekejap, langit berbintang dengan radius beberapa juta kaki mendidih dan terbakar, lalu musnah. Dengan pemikiran di benak Mileye, momentum pedang langsung menghadang dampak dari kekuatan keduanya. Saat ini, Nando berjalan ke Mileye, dia melihat ke arah tetua berjubah hitam dan yang lainnya di kejauhan. Klan siluman surgawi ini masih tidak mau melepaskan Tiefo. Mileye mengangguk. Cahaya dingin melintas di mata Nando, tapi dia tidak berbicara. Di kejauhan, Juan dan tetua berjubah hitam itu semakin sengit bertarung. Tetua berjubah hitam itu tidak dapat menekan Juan. Tentu saja Juan tidak berdaya sama sekali terhadap tetua berjubah hitam itu. Karena tubuh fisik tetua berjubah hitam sangat kuat, Juan tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Mileye melirik mereka berdua, dan dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan alam reinkarnasi. Kalau dia tidak menggunakan satu pedang menebas kehampaan, dia tidak akan bisa mengalahkan tetua berjubah hitam ini. Sesungguhnya, dia sedikit merindukan pedang biru gaib. Kalau pedang biru gaib ada di tangan, ditambah tebasan kehampaannya saat ini, dia memiliki keyakinan untuk membunuh tetua berjubah hitam ini dengan satu pedang. Itu sangat disayangkan. Setelah bertarung beberapa saat, wajah Master Klan Siluman Surgawi di lapangan berangsur-angsur menjadi jelek, karena mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang di depan mereka jauh melebihi harapan mereka. Saat ini, pria paruh baya yang memimpin, yaitu Tifon, tiba-tiba berkata, "Panggil orang. Panggil orang." Dia telah menganalisis situasi di arena secara menyeluruh. Dengan kekuatan kecil dari mereka sekarang, mereka tidak dapat melakukan apapun pada beberapa orang di depan mereka. Selain itu, dia juga menemukan bahwa anak-anak muda di depannya ini sedikit tak kenal takut. Kenal klan siluman surgawi tapi tidak takut pada klan siluman surgawi. Kalau dipikirkan baik-baik, itu sangat menakutkan. Mendengar kata-kata Tifon, di sampingnya, seorang master klan siluman surgawi mengeluarkan kartu token. Kartu token itu melambung ke langit, dan hendak tenggelam ke langit berbintang. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba mengenai kartu token itu. Bang! Token itu langsung dipotong-potong. Tifon menoleh untuk melihat Mileye. Mileye tersenyum tipis, mau panggil orang. Tifon melihat Mileye. "Oh, apa kamu takut?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Bukannya aku takut, tapi kenapa aku harus membiarkan kalian memanggil orang?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berkata, "Saudaraku, pukul mereka." Setelah suara itu terdengar, dia langsung berlari menuju Tifon. Melihat Mileye langsung menyerang, ekspresi Tifon langsung berubah muram. Apakah semua anak muda sekarang begitu sombong? Tanpa basa-basi, Tifon langsung menghilang di tempatnya. Bang! Di lapangan, kekuatan yang menakutkan menyapu. Murni kekuatan tubuh fisik. Di kejauhan,
di mata Mileye, jiwa pertarungannya tinggi. Dia baru saja menerobos, dan dia juga ingin bertarung dengan sengit. Saat Mileye bertarung dengan Typhon itu, Gale dan Nando di sampingnya bergegas menuju 4 Master Dewa Usia. Begitu kedua belah pihak bertarung, Nando dan Gale langsung menekan Master Klan Siluman Surgawi lainnya. Tidak, seharusnya bilang menghajar habis-habisan. Tak terkalahkan di level yang sama. Apakah itu Gale atau Nando? Mereka semua adalah super jenius di antara para jenius. Ditambah lagi mereka mendapat bantuan dari tetua Jun dan lainnya. Sehingga ketika mereka mencapai Dewa Usia, umumnya Dewa Usia bukanlah lawan mereka sama sekali. Melihat Master Dewa Usianya ditindas, tiba-tiba wajah Typhon berubah menjadi jelek saat bertarung melawan Mileye. Mileye dan yang lainnya tidak berdaya pada mereka berdua yang di alam reinkarnasi, tapi Master Dewa Usia yang mereka bawa jelas bukan lawan Mileye dan yang lainnya. Tidak lama lagi Master Dewa Usia akan dipenggal. Sama sekali bukan lawannya. Memikirkan hal ini, Typhon tidak berniat untuk bertarung lagi. Dia bergidik dan mundur lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Saat dia menjauhkan diri dari Mileye, dia segera mengeluarkan token dan menghancurkannya. Bang! Kekuatan misterius menghilang langsung ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Mileye melirik ke kedalaman langit berbintang dan tetap diam. Orang-orang ini benar-benar tidak berbicara tentang moral seni bela diri. Mereka memanggil orang di setiap kesempatan. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Typhon menatap Mileye dengan dingin. Kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Mileye tertawa. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Setelah suara itu terdengar, dia langsung berlari menuju Typhon itu. Jelek. Gumpalan cahaya pedang tiba-tiba merobek lapangan. Kilatan energi jahat melintas di mata Typhon. Dia tiba-tiba berlari ke depan dan meninju Mileye. Dengan pukulan ini, ruang waktu di depannya langsung tenggelam, lalu hancur dan musnah. Bang! Mileye secara langsung dikejutkan puluhan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang menakutkan ini. Typhon baru saja akan memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, ketika beberapa cahaya pedang muncul dengan aneh di sekelilingnya. Typhon menyipitkan matanya sedikit, dan mengayunkan tangan kanannya dengan kasar. Bang! Cahaya pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di atas kepala Typhon, dan segera setelah itu, sebuah pedang menebas lurus ke bawah. Jelek! Langit terkoyak. Typhon menyentakkan kepalanya, menyilangkan tangannya. Bang! Sepotong cahaya pedang pecah, dan Typhon mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, Mileye muncul di atas kepalanya lagi, dan segera setelah itu, dia menebas dengan pedangnya lagi. Tiba-tiba Typhon meraung dan menghentakkan kaki kanannya. Bang! Di pijakannya, ruang waktu runtuh dan langsung musnah. Typhon melonjak ke langit, langsung mengenai pedang menakutkan Mileye. Bang! Di kedalaman langit berbintang, sepotong cahaya pedang hancur, dan segera setelah itu, Mileye dan Typhon itu mundur dengan cepat pada saat yang sama, dan keduanya mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Setelah Typhon berhenti, dia melihat tubuhnya. Di tubuhnya ada bekas pedang yang padat, apalagi kulitnya robek, tapi tulangnya tidak terluka. Melihat pemandangan ini, wajah Typhon tiba-tiba menjadi jelek. Dia menatap Mileye dari kejauhan, dan energi jahat muncul di matanya. Mati sana. Saat suara itu terdengar, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras dan hendak bergerak, tapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Tapi, sasarannya bukanlah Typhon, melainkan tetua berjubah hitam yang sedang melawan Juan. Gale dan Nando di samping juga tiba-tiba mengabaikan Dewa Usia itu dan langsung bergegas menuju tetua berjubah hitam.
Dalam sekejap, itu menjadi 5 lawan 1. Bang! Sebelum tetua berjubah hitam sempat bereaksi, dia langsung dihempaskan. Penerbangan ini berjarak ratusan ribu kaki, dan begitu dia berhenti, tubuh fisiknya terbelah. Tetua berjubah hitam sedikit bingung, dia memandang Mileye dan yang lainnya di kejauhan, dan berkata dengan suara bergetar, "Ada apa dengan kalian?" Bersambung.